Ini lanjutannya. Kenapa akal itu terbatas? Karena akal itu cuma menyumbang bagaimana sebuah keputusan dibuat. Namun mengapa sebuah keputusan dibuat, itu biasanya yang menentukan bukan akal, tapi lebih didorong oleh naluri. Ya, di situ bahasanya naluri mempertahankan diri, kebutuhan emosional, dan sikap budaya. Kenapa orang Indonesia lebih milih pakai sarung daripada pakai jubah misalnya? Itu akal justifikasinya belakangan. Karena situasi mendorong ke situ, terpaksa kamu kayak gitu, dan akal cari dalilnya di belakang. Suka dulu baru dalilnya belakangan. Mukul dulu baru dicarikan dalil. Kan kadang-kadang kita sering gitu kan. Sudah ngambil keputusan dulu, dalilnya nanti aja, dalam banyak hal. Bahkan termasuk ngaji kayak gini mungkin ya dasarnya tidak rasional. Rasionya muncul belakangan. Paling awalnya ikut-ikutan temennya, sudah terlanjur suka ya, terus apa-apa dicarikan dalil, pokoknya enak ngaji ini penting Bu Agus, itu belakangan mesti. Dulunya juga padahal awalnya males-malesan, kadang ngopo ngaji segala, baca buku cukup. Tapi belakangan baru setelah suka kamu muncul argumen. Jadi di level Asy'ari ya enggak lah, akal itu ngomong bagaimana pinter, tapi jawab mengapa susah. Bagaimana cara mencintai, itu akal jawabnya cepet. Tapi mengapa kok itu yang kamu cintai yang lebih cakep banyak, itu akal biasanya tidak berdaya. Argumennya biasanya belakangan. Suka duluan, argumennya belakangan. Suka itu loh, yang lebih cakep banyak kok milih itu loh. Kamu lihatnya dari mana dulu? Kita lihat ya. Jan-jannya yang ngakoni nek nggak terlalu sip, tapi kan argumennya dicariin belakangan. Kadang-kadang ya kayak organisasi tuh. Kadang-kadang kamu kan ikut organisasi apa, awalnya ikut-ikutan temenmu, sudah terlanjur di dalam, terpaksa nyari argumen. Oh ini paling top lembaga ini, yang lain nggak ada apa-apanya, itu belakangan. Kadang-kadang partai kan juga begitu. Kemarin ikut partai A, oh partai A ini paling bagus, nggak ada yang jelek. Begitu dipecat partai A, pindah partai B, wah sekarang yang partai B ini. Akalmu itu kerjanya begitu. Akal, nalar itu lebih banyak jadi fasilitator, bukan inisiator. Makanya para filosof besar kayak Plato itu suka wanti-wanti, mbok kalau bisa akalmu itu jadi raja dalam dirimu. Kalau negara ya jadi cari seorang raja yang filosof. Cuma ini susah, karena manusia itu ada hasratnya, ada emosinya, ada ambisinya. Contoh paling gampang, negara-negara maju yang ilmu pengetahuannya canggih, toh destruksi kemanusiaannya juga semakin banyak. Itu kan berarti akal tidak korelatif dengan kemanusiaan, dengan kemajuan peradaban. Ambisi lebih besar. Orang Israel, Yahudi yang cerdas-cerdas luar biasa, tapi dia juga pinter bikin tragedi kemanusiaan. Itu kan tidak nyambung, tidak kudu nek akalnya tinggi itu juga perilakunya bagus, tapi ternyata tidak juga. Dan kalau dimarah-marahi, mereka juga punya argumen rasional yang panjang. Itu berarti apa? Ternyata akal itu hanya fasilitator, dia melayani kebutuhanmu. Padahal kemarin mungkin kamu kuliah di UIN itu kecelakaan karena di yang lain gak keterima. Tapi sekarang kamu punya 1001 argumen untuk menunjukkan UIN itu sip, jos. Ya kan? Jadi akalmu hanya fasilitator. Itu sehingga katanya Asy'ari, akal itu penting tapi dia lemah. Jadi kita memakai nalar, pakai akal untuk mendapatkan yang kita mau, bukan menentukan yang kita mau. Biasanya yang menentukan kamu mau apa itu kan selera lah, lingkungan lah, dan lain-lain. Akalnya ngikuti di belakangnya. Jadi itu analisis dari perspektif Imam Asy'ari. Oke, cuma setelah ini kan ngeritik akal, tapi nanti
ya jangan ditinggal. Akal itu lemah tapi jangan ditinggal. Kalau akal itu ditinggal, akibatnya ini, umat Islam mundur, katanya Imam Asy'ari. Itu kutipan dari Istihsan. Sebagian orang menyerah kepada kebodohan mereka sendiri. Diskusi dan berpikir rasional mengenai masalah agama merupakan satu beban berat bagi mereka. Dan dengan demikian mereka cenderung menganut kepercayaan dan kepatuhan buta atau taklid. Orang-orang yang berusaha merasionalisasikan prinsip-prinsip agama dicap oleh mereka sebagai ahli bid'ah. Kalau ada orang mikir tentang agama terus dilarang-larang, kenapa? Karena yang larang ini tidak bisa mikir. Itu kan kasarannya begitu. Dianggap bid'ah karena mereka sendiri sebenarnya lemah dalam analisis. Jadi akal itu lemah tapi penting. Akal itu penting tapi lemah. Itu kalian harus pinter-pinter pakai dalil ini. Kapan harus pakai dalil pertama, kapan harus pakai dalil kedua. Katanya Imam Asy'ari, coba dicek. Ini kan untuk membantah orang yang suka bid'ah-bid'ahkan tadi. Banyak ayat yang memerintahkan penggunaan akal. Sunnah hadis juga banyak. Bahkan Nabi bilang orang yang mikir tentang agama itu kan namanya ijtihad, tidak mungkin tidak dapat pahala. Salah pun ada pahalanya. Allah aja ngasih pahala, kok kamu malah maki-maki, kok kamu malah ngasih bid'ah-bid'ahan, ngafir-ngafirkan. Kalau memang itu ijtihad dan keliru, pahalanya satu. Lo masih dikasih pahala sama Allah. Kenapa? Karena pentingnya mikir. Jadi katanya Imam Asy'ari, ndaklah, ayat Al-Quran banyak. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun, banyak. Tiap hari kita disuruh mikir. Saking mendorongnya Nabi bilang, belajarlah sampai tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Cari ilmu itu fardu wajib. Ditekankan ini karena pentingnya mikir, pentingnya ilmu. Dan tidak pernah, katanya Imam Asy'ari, Nabi membid'ahkan, menyalahkan orang yang mikir. Maka orang yang membid'ahkan orang yang mikir adalah bid'ah. Loh ya, kata Imam Asy'ari gitu. Kalau Nabi nggak pernah mengkafirkan orang yang mikir, ya berarti orang yang mengkafirkan orang mikir itu bid'ah. Nabi nggak pernah mengkafirkan. Kalau kamu kafirkan, berarti kan kamu mengada-adakan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi. Berarti itu bid'ah namanya. Jadi bantahnya Imam Asy'ari itu. Yang kedua, katanya Imam Asy'ari, ya bener, ilmu pengetahuan yang baru, hasil-hasil akal yang terkini itu tidak ada di Quran. Tapi prinsip-prinsip umumnya ada. Ayat tentang HP nggak ada, ayat tentang TV nggak ada, ayat tentang fotografi nggak ada. Tapi pornografi ada. Prinsip-prinsip mana boleh dilihat, mana nggak boleh dilihat. Ayat tentang pacaran, kok kamu sampai pening nyari nggak ketemu. Tapi prinsip-prinsip hubungan laki-laki dan perempuan seperti apa ada di Al-Quran. Jadi prinsip-prinsipnya ada, meskipun dia tidak eksplisit. Jadi kalau ada orang ngomong, loh di Quran nggak ada yang bunyi itu, berarti itu bid'ah. Yo agak cerdas sedikit, katanya Imam Asy'ari. Yo mesti wae gak ono wong zaman berubah, tapi prinsipnya ada. Kalau ada yang sering bilang itu bid'ah karena zaman Nabi nggak ada, ini bid'ah. Loh, ada zaman itu, prinsipnya ada. Yo detailnya nggak ada. Kalau di zaman itu terus tiba-tiba Quran ngomong sesungguhnya internet itu adalah makruh, yo. Orang Arab bingung, orang Arab internet itu apa? Ya memang tidak ada, tapi prinsip-prinsipnya ada pasti, gitu loh. Sesungguhnya kumpul kebo itu adalah sesuatu, mesti bingung Arab, apa kumpul kebo itu?
Tapi prinsipnya ada. Jadi harus cerdas. Ya karena Quran itu kan turun menyesuaikan dengan logika Arab zaman itu. Tapi dia punya visi, punya misi, punya prinsip. Kalau dipahami letterlek saja dia mati, karena zaman berubah. Nah itu maunya Imam Asy'ari. Prinsipnya ada. Dan yang ketiga, bukan berarti Nabi nggak tahu, Allah nggak tahu. Ya Nabi pasti tahu, karena Nabi dapat informasi dari Allah langsung. Nah, cuma Nabi tidak ngomong. Kenapa? Loh ya Nabi kalau tiba-tiba ngomong kayak gitu lah umatnya tidak paham. Kalau Nabi tiba-tiba ngomong, wahai umatku, ingat-ingatlah bahwa Facebook itu, ya bingung orang Arab. Facebook, Twitter, WhatsApp itu tidak ada di hati. Ya memang bukan zamannya. Para sahabat juga ngobrolnya ya sesuai konteks zaman itu. Ya memang tidak ada. Kalau semua yang tidak ada zaman itu terus dianggap bid'ah, ya wallahu a'lam bishawab. Kita mati, tidak berkembang. Itu maunya Imam Asy'ari. Pakai untuk ngerti yang kayak gini, ya pakailah akal. Jangan mati akalnya. Ada beberapa, kalau teman-teman rajin surfing-surfing di internet kan, yang mengkafir-kafirkan Asy'ari karena beliau masih menggunakan akal. Ini yang agak susah. Lah emangnya kalau akalnya mati, apa bisa mikir orang? Kalian ngaji nggak pakai akal, ya pening juga. Munine piye kan, ya akal itu. Daya ingat, daya memori itu kan yang bikin kalian masih bisa ngaji, masih bisa sholat. Begitu waktu sholat, oh ini agama, akalnya nggak boleh dipakai. Wassalam, nggak situ sholat kamu. Fatihah lali, terus habis ruku ini sujud apa itidal lali, wong akalnya nggak boleh dipakai. Jadi tidak mungkin orang tidak pakai akal. Cuma yaitu tadi, hati-hati jangan kebablasan. Akal juga tidak super power, harus ngerti limitnya. Itu maunya Asy'ari. Oke, terus dari situ nanti dia terus keluar dari Mu'tazilah. Jadi mengeluarkan dirinya, bukan keluar. Nanti ada cerita. Yang pertama tadi kan mimpi. Dia gelisah, kemudian uzlah selama 15 hari, mengurung diri. Mikir, kira-kira masih benar nggak sih Mu'tazilah ini. Dan hari ke-15 dia keluar. Kemudian, kalau selama ini saya mengagungkan akal, saya tobat dari itu. Kalau selama ini saya nganggap manusia sangat berkuasa, saya tobat dari itu. Pokoknya pikiran-pikiran Mu'tazilah dijelendre, saya buang semua pikiran itu, seperti saya membuang jubah ini. Terus jubahnya dibuang. Cuma ya dalemannya masih ada. Ya, kalau dibuang terus nggak ada dalemannya, lari jamaahnya. Wong itu ngomongnya di masjid. Ya, jadi setelah itu dia mendeklarasikan diri keluar. Nah, ini beberapa identifikasi. Kira-kira inilah yang bikin Imam Asy'ari keluar. Yang pertama apa? Karena Imam Asy'ari ini secara fikih dia Syafi'i. Fikihnya Syafi'i itu kuat di nas, main teks. Maka agak susah kombinasi Syafi'i yang Mu'tazilah. Karena Syafi'i ini main teks, sementara Mu'tazilah itu mainnya akal. Itu yang bikin mesti sering terjadi clash, sering jadi tabrakan keyakinan. Oke, jadi yang pertama itu. Yang kedua, dia sering debat sama gurunya, bapak tirinya. Tidak apa-apa lah, bapak tiri aja kok, debat juga tidak apa-apa, bantah juga tidak apa-apa. Wong ini debatnya ilmiah. Ada 2 debat yang terkenal. Yang pertama debat tentang sifat-sifat Tuhan. Jadi debat sifat-sifat Tuhan ini yang saya ingat debat tentang sifat Tuhan yang Al-Akil, itu yang tidak ada di Al-Quran, sama Al-Hakim ada di Al-Quran.
Kalau Mu'tazilah, Allah itu bukan al-akil. Sebenarnya gagasannya sama, pandangannya sama, cuma dalilnya beda. Ketika Abu Ali Al-Jubai ditanya oleh Abu Hasan Asy'ari, guru, sampean setuju kalau Allah itu sifat al-akil? Enggak, karena al-akil itu makna harafiahnya memutus, memisahkan. Akola itu mana dasarnya itu. Tapi kok sampean setuju dengan al-hakim? Al-hakim itu kan kalau alasannya pakai akal kayak gitu loh ya, katanya Asy'ari. Kok sampean setuju dengan al-hakim? Hakim itu kan akar katanya juga sama, memutus. Nah itu terus Abu Ali Al-Jubai bingung. Nah terus kalau kamu gimana? Tanya sama Abu Hasan Asy'ari. Katanya Abu Hasan Asy'ari, kalau saya juga tidak setuju ada al-akil. Kenapa? Di Al-Quran tidak ada. Saya setuju ada al-hakim, di Quran ada. Jadi tidak pakai akal. Sifat tidak perlu dirasionalkan. Itu maunya Abu Hasan Asy'ari. Debat yang paling terkenal, debat kedua tentang 3 orang. Ada mukmin, ada kafir, ada bayi. Jadi ini ngetes sebenarnya Abu Hasan Asy'ari, ngetes bapak dirinya, gurunya Abu Ali Al-Jubai. Enaknya manggil guru apa pak ya? Ya, gini pak, apa ya? Gini pak, kira-kira besok di akhirat gimana nasibnya 3 orang ini? Orang mukmin, orang kafir, sama bayi. Katanya Abu Ali Al-Jubai, ya kalau orang mukmin dia kan pahalanya banyak, ya dia pasti masuk surga. Lah kafir ya mesti masuk neraka. Lah bayi itu nggak punya dosa, tapi dia juga nggak punya amal baik. Dia masuk surga tapi levelnya bawah. Nah, terus katanya Abu Hasan Asy'ari, lah kok gitu? Lah kalau misalnya bayinya protes, lah kenapa saya kok dimatiin waktu bayi? Mbok coba saya dikasih umur panjang kan bisa beramal baik, bisa masuk surga kelas tinggi. Nah kalau orang kafirnya juga protes gimana? Ya kok teganya saya dibiarkan hidup sampai besar? Mbok coba saya dimatiin waktu bayi kan aman. Ya kan, masuk surga level-level bawah juga tidak apa-apa lah daripada neraka. Nah itu debat yang terkenal antara Abu Hasan Asy'ari dan Abu Ali Al-Jubai. Dan nanti ya dari situ dia terus ragu-ragu, ada fase skeptisnya. Kalau teman-teman jeli nanti banyak tokoh besar yang mengalami fase skeptis. Ghazali juga ngalami, beberapa tokoh juga ngalami, termasuk Abu Hasan Asy'ari ini. 15 hari uzlah tadi itu namanya fase skeptis, fase menjelang pencerahan, fase menjelang meletik. Cuma bekalnya sudah banyak. Kalau kalian bekalnya masih sedikit ya ndak usah dulu, nanti fase menjelang edan. Sakarmu dhewe ra ono sangune tiba-tiba mau meneng wae, mikir wis aja nguatiri. Oke. Terus yang ketiga, karena dia asli Arab. Jadi Abu Hasan Asy'ari ini kan Arab asli, masih bau-bau badui, padang pasir. Cirinya orang Arab asli yang padang pasir itu fatalistik. Fatalistik itu apa-apa diserahkan pada Tuhan karena manusia tidak berdaya sama sekali. Ya karena secara geografis memang padang pasir itu kan kayak gitu. Dibuat cocok tanam susah, dibuat apa-apa susah. Air aja menggantungkan pada oase. Jadi kalau ada badai, ada hujan, ada badai pasir itu juga pontang-panting. Jadi manusia merasa dirinya sangat lemah. Pokoknya nasibnya diserahkan full pada Tuhan. Itu gaya padang pasir. Itu yang bikin ideologi Jabariyah di awal-awal laku keras. Nah, Abu Hasan Asy'ari ini masih keturunan itu. Jadi orang pedalaman, pedesaan yang fatalistik, kok pakai ideologi Mu'tazilah yang rasional, itu tekanan batin luar biasa. Jadi
Wis biasa pasrah, sekarang disuruh mikir sendiri, itu juga pening. Itu alasan yang ketiga. Yang keempat, ya memang situasinya sangat pas untuk keluar dari Mu'tazilah. Saat itu Mu'tazilah sedang hancur, sedang kacau balau, negara membatalkan Mu'tazilah, jadi ada kekosongan mazhab, belum ada yang isi mazhab baru, dan lahirlah Asy'ariyah. Itu jadi sangat pas, momennya sangat tepat. Nah, ini perlu analisis lebih panjang kalau ngomong tentang momen. Oke, itu pengantarnya. Sebelum ngomong kebebasan, oke ya, kita masuk sekarang ke kebebasan manusia. Jadi ini pengantarnya sebentar. Dalam teologi Islam, perdebatan luar biasa tentang kebebasan manusia itu diawali dari aliran namanya Jabariyah dan Qadariyah. Kenapa kok bisa debat? Karena ada qadha dan qadar. Ini yang kalau dipikir secara rasional sering membingungkan. Kenapa dulunya kok nggak dipikir oleh Nabi dan para sahabat? Dulunya no problem. Tapi setelah umat Islam ketemu dengan banyak budaya-budaya yang lain, ini aliran mirip Jabariyah Qadariyah sebelumnya juga sudah ada dalam tradisi agama Nasrani. Sama juga ada dua aliran, satu Jabariyah, satu Qadariyah. Bahkan kemarin di pertemuan awal, Barat pun yang punya tradisi filsafat luar biasa masih ada dikotomi antara determinisme dan free will. Jadi ini problem perennialnya manusia, problem abadinya manusia. Kita hidup itu bebas atau terikat. Hanya saja kalau dalam agama kan Tuhan ikut main. Kalau di Barat nggak pakai Tuhan pun masih bingung antara determinisme dan free will. Apalagi sekarang Tuhan ikut-ikutan main. Kita mesti kalah kalau musuh Tuhan. Oke. Jadi ada problem qadha dan qadar. Qadha itu ketetapan Allah sejak dahulu, yang ini jadi hukum. Antara lain munculnya sunnatullah itu qadha. Kalau orang tidak makan 7 hari, secara qadha dia pasti almarhum. Itu qadha, itu ketetapan Allah. Kalau qadar, ini takdirnya Allah yang sifatnya interventif. Apa interventif itu? Ketetapan Allah yang dalam praktek kita sehari-hari. Saya nggak makan 7 hari sih, tapi mungkin Allah bisa intervensi, nggak jadi mati, masih megap-megap saja, terus ada orang datang dikasih makan dan nggak jadi mati. Itu qadar. Dan orang Islam harus percaya pada dua-duanya. Percaya pada qadha, ada hukum alam yang tetap dan pasti. Juga percaya pada qadar, percaya bahwa Allah sewaktu-waktu intervensi. Jadi yang misalnya kalian, Pak saya sudah umur sekian kok masih jomblo ya Pak, tidak apa-apa, itu karena kamu males nyari, juga tidak terlalu cakep. Secara qadha sunnatullah kamu jomblo, tapi nggak usah khawatir, sewaktu-waktu ada qadar datang. Nah, tiba-tiba ada misalnya ya wis lawan jenis yang pikirannya lagi kacau terus mau sama kamu. Nah itu qadarnya Allah berarti. Jadi itu bedanya qadha sama qadar. Itu yang bikin, makanya jadi umat Islam harus optimis, nggak boleh pesimis. Meskipun kamu sudah hitam, jelek, kecil, pendek, tidak apa-apa, masih ada qadarnya Allah. Allah bisa sewaktu-waktu intervensi. Nah, pikiran-pikiran tentang qadha dan qadar ini kan nanti terpilah dua. Ada Jabariyah, ada Qadariyah. Debatnya nggak selesai-selesai, belakangan muncul aliran baru
Namanya kompatibilisme. Mencoba menyatukan antara Qadariyah dan Jabariyah. Sejauh yang saya tahu ada beberapa variasi. Paling tidak ada 5. Yang pertama, kayak pepatahnya orang Barat, man purpose, God dispose. Manusia yang berencana, Tuhan yang menentukan. Silahkan kamu rancang hidupmu dan Tuhan yang menentukan. Iki janjane seolah-olah rasional menggabungkan, tapi sebenarnya ini Jabariyah. Yang menentukan tetap Tuhan. Saya berencana mau minum. Oh enggak, Tuhan menakdirkan 1 menit yang akan datang. Nah itu man purpose, God dispose. Manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Oke. Itu gaya pertama yang sering diceramahkan. Ada gaya kedua, dialektika antara ikhtiar dan tawakal. Jadi hidup ini ada babaknya. Ada modal, ada proses, ada hasil. Modalnya kamu kecil, kurus, hitam, keriting misalnya, punyanya itu. Ini kamu gak bisa bantah. Ini Jabariyah. Proses sekarang. Diproses, itu hakmu. Ini Qadariyah. Kamu kecil, tapi kan kalau ngerayu maut misalnya, kalau nggombal luar biasa misalnya, itu kan proses usahamu. Pokoknya tiap hari lah dipepet, lama-lama mesti ya gelem lah. Nah, ini proses namanya usaha. Entah kamu bikin SMS tiap hari, WA tiap hari, apa wirid tiap hari, apa dukun, apa pokoknya ini proses. Ini hakmu. Tapi hasilnya haknya Allah. Nah, hasilnya haknya Allah. Di hasil ini sekaligus main kodok juga, bisa juga main qadar. Cuma hasil ini tergantung juga dengan proses. Itu dialektika ikhtiar tawakal. Kalau kalian tidak daftar di kampus, ya jangan mengharapkan dapat ijazah. Kalau kalian nggak ngejar-ngejar, nggak nyari, nggak ada usaha apa-apa, diem aja, nggak mungkin ada takdir ketemu pasangan secakap apapun dirimu. Karena apa? Ada proses yang nggak kamu jalani. Untuk bisa ketemu hasil, kamu harus melewati proses. Nggak bisa dari modal tiba-tiba ketemu hasil. Kalau kamu nggak dagang, nggak jualan, nggak bisnis, ya jangan cari untung. Datangnya dari mana? Harus ada prosesnya. Nah itu ada teori semacam itu. Teori kedua. Ada teori ketiga. Kalau ketiga ini dialektika antara sunnatullah dan qudratullah tadi. Hidup ini yang harus kita pedomani sunnatullah. Meskipun jangan pesimis, jangan mudah putus asa, karena sewaktu-waktu qudratullah bisa datang. Kalau kamu ada di Ambarukmo Plaza misalnya, lantai paling atas, percayalah sunnatullah bahwa kalau kamu loncat ke bawah itu kamu mesti mati. Gak usah jajal, gak usah pakai dalil hidup mati urusan Allah Pak, gak usah. Wis pokoknya yakinlah bahwa kamu tewas kalau loncat ke bawah. Itu namanya meyakini sunnatullah. Kalau kamu gak bisa berenang, ya jangan nyemplung di sungai, nyemplung di laut. Sunnatullahnya kamu mesti kena ombak, wafat. Innalillahi. Itu sunnatullah. Meskipun seandainya kok tiba-tiba kamu nyemplung juga dan Allah intervensi jadinya kamu gak tewas, itu suka-suka Allah, tapi tidak bisa dipedomani. Ya berdoalah untuk yang qudratullah ini, berdoalah, rayulah Allah dengan usahamu sampai Allah berkenan ngasih hasil seperti yang kamu inginkan. Meskipun kamu kayak tadi jelek, kecil, keriting, tapi kalau Allah berkenan tiba-tiba kamu dikasih antitesisnya. Ya maksudnya, jadi kan ada yang pasangan itu dialektika, tesis dan antitesis. Ya, jadi
Tapi hasilnya bagus, sintesis. Jadi hidup ini pegangilah sunnatullah, tapi jangan putus asa. Sewaktu-waktu akan datang kudratullah. Allah bisa intervensi, tenang aja, gak usah khawatir. Oke, itu gaya ketiga. Kan bisa kalian loncat dari amplas lantai paling atas itu ke bawah. Harusnya tewas, tiba-tiba ada truk bawa kasur itu terus pas di situ. Film-film itu kan sering gitu, pas. Cuma itu bukan intervensinya Allah, intervensinya sutradara. Ya. Lu Allah kan sutradaranya hidup kita. Jadi dia bisa ngasih apa saja sesuai kemauannya dia. Maka tugas kita sebenarnya cuma ngerayu pada Allah itu. Karena usaha kita itu tidak ada apa-apanya. Gimana Allah sampai kepincut untuk memenuhi permintaanmu sesuai yang kamu inginkan. Karena kadang-kadang kudratullah juga bisa masuk ke yang sebaliknya. Harusnya kamu dapat nilai A, tapi kok pas nilai dosennya ngantuk. Aneh kewalik tadi akhirnya E. Itu juga kudratullah, Allah intervensi. Nah, itu di situ gunanya doa. Itu versi ketiga. Versi keempat, kompatibilisme itu ada yang bilang hidup ini jabariyah dari perspektifnya Allah, tapi dari perspektifnya manusia qadariyah. Ya hidup ini memang A sampai Z sudah di skenario Allah, tapi kan kita nggak tahu skenarionya kayak apa. Kamu nggak bisa bilang besok kita bisa A atau bisa B, yang ngerti hanya Allah. Maka yang bisa kita lakukan bukan menebak skenario, tapi lakukan yang terbaik yang menurutmu baik. Qadariyah. Jadi hiduplah seperti seorang qadariyah, karena kita manusia, itu versi ketiga. Meskipun sebenarnya yang kamu anggap kamu bebas itu sebenarnya nggak bebas. Allah sudah ngatur itu. Kamu tadi masuk, loh saya ngaji ke masjid ini rencana saya sendiri, saya eksekusi sendiri loh Pak. Enggak. Dari perspektifmu memang begitu, tapi dari perspektif Allah itu sudah kecatat sampai detail. Kamu pakai baju apa, pakai daleman apa enggak, kemudian tadi sore sudah mandi apa enggak, itu sudah ngerti Allah. Nah, itu perspektifnya manusia. Ada juga analisis kelima, kulli dan juz'i. Allah itu memutuskan yang besar-besar, yang kecil-kecil urusanmu. Allah menakdirkan kamu besok lulus cum laude. Proses kecil-kecil menuju cum laude itu kamu sendiri yang main dialektika. Itu gaya kelima. Jadi jabariyah itu untuk hal-hal yang umum, qadariyah untuk hal-hal yang khusus. Ini perdebatan para mutakallim. Nah, Imam Asy'ari menyumbangkan pendapatnya dengan teori namanya teori kasab. Ya, kita lihat teori kasab itu kayak gimana. Dasarnya sekarang kita awali dari dasar teorinya. Jadi Imam Asy'ari berteori tentang alam semesta yang nanti mendasari semua teorinya yang lain, namanya teori atomisme. Kayak Demokritos kalau di Yunani, bahwa alam semesta ini tersusun atas atom-atom yang membentuk realitas. Jadi atom itu unsur paling kecil. Kalian dulu di IPA fisika kan belajar itu. Kenapa jadi yang model kayak gitu? Ya ada atom-atom yang gabung kemudian jadi manusia, ada atom-atom yang gabung jadi hewan, dan seterusnya. Jadi dasarnya alam semesta ini sifatnya atomistik. Nah, karakternya atom, nanti kita kasih contoh biar lebih gampang. Karakternya atom kalau dalam Islam, katanya Asy'ari, kalau dalam agama itu tidak dari ada terus menjadi, tapi dari ada terus tiada, dari tiada terus ada terus tiada lagi. Siapa yang bikin ini? Allah. Kalau dalam teori fisika, atom-atom itu kan sifatnya menjadi, dari monyet terus lama-lama berubah jadi manusia, dari kuman terus lama-lama berubah jadi hewan, dan terus begitu. Nah,
Tapi kalau Imam Asy'ari enggak. Islam itu yang dikenal creatio ex nihilo, mencipta dari enggak ada. Ya Allah bikin atom baru, bikin atom, jadilah manusia, manusia A. Dari enggak ada dia jadi ada, besok enggak ada lagi, kembali ke hakikatnya. Nah, atom ini untuk jadi sesuatu kan dia harus punya komposisi. Komposisinya dua, substansi sama aksiden. Kasih contoh, mouse ini substansinya plastik, aksidennya bentuk mouse, warna mouse, ini aksiden. Jadi konstruksi atomnya semacam ini. Contoh paling gampang kalau teman-teman susah membayangkan teori atomisme itu, bayangkan permainan Lego. Lego yang kecil-kecil, ngerti Lego ya Pak? Anak kecil-kecil itu loh. Ada kotak kecil-kecil, tek-tek-tek, digabung-gabung jadi dinosaurus, dibongkar lagi, digabung-gabung jadi manusia. Itu atom. Nah, dia wujud dinosaurus apa wujud manusia, ini namanya aksidennya. Substansinya plastik yang kecil-kecil itu tadi yang disebut atom. Nah, alam semesta ini semacam itu konstruksinya. Dan Allah mewujudkan dan meniadakan atom sesuai kehendaknya. Jadi hidup kita itu sekarang, katanya Imam Asy'ari, dibentuk Allah dari tidak ada jadi ada, tidak ada lagi. Ini karena atom-atomnya kok mengalami transformasi. Dulu teman-teman bayi terus berubah tek, agak besar dikit, berubah tek. Ini sebenarnya konstruksi atom. Ini teori atomismenya Demokritos dari Yunani. Nanti ada Berkeley, nanti ada Leibniz ngomong dengan gaya yang sama meskipun dengan teori yang berbeda. Kapan-kapan kita menuju ke sana, kalau enggak jelimet. Oke, dan perubahan atom, pergantian atom itu melalui kehendaknya Allah. Teorinya semacam itu. Implikasinya apa? Atomisme itu nanti lahirnya jadi okasionalisme. Karena segala sesuatu dari atomnya sendiri yang diciptakan langsung oleh Allah, berarti semua peristiwa itu saling putus, tidak saling berkait. Tidak A jadi B, B jadi C, enggak. Tapi konstruksi atom yang diintervensi langsung oleh Allah, berarti kesimpulannya okasionalisme. Okasionalisme itu tidak ada sebab akibat. Jadi penyebab itu ada atau tidak, terjadi atau tidak, itu semuanya tergantung pada Allah. Jadi contohnya, saya minum, kan sekarang haus, tak minum. Hausku sekarang hilang. Cuma hausku hilang itu bukan karena teh ini. Peristiwa saya minum dengan hilangnya rasa haus itu dua peristiwa yang berbeda. Dua-duanya kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki habis minum teh ini hausku tidak hilang, malah haus minum teh, air putih aja misalnya, bisa kan? Jadi dua hal yang berbeda. Jadi bukan sebab akibat. Kalau sebab akibat kan harusnya dia selalu begitu. Tapi kan enggak juga. Tergantung pada Allah. Itu namanya okasionalisme. Hukum sebab akibat itu tidak laku. Kalau bahasanya Imam Asy'ari, hukum alam itu sebab sekunder. Sifatnya ilusi, seolah-olah begitu. Bahkan api itu kan membakar. Peristiwa korek api nyala dan kertas yang terbakar itu bukan sebab akibat. Itu dua peristiwa yang berbeda. Allah yang bikin setiap kali ada korek nyala didekatkan sama kertas, lahir peristiwa kertas yang terbakar. Ini dua peristiwa yang berbeda.
Itu namanya okasionalisme. Sebab akibat itu tidak ada. Peristiwa kamu ngelirik dan peristiwa kamu jatuh cinta itu dua hal yang berbeda. Buktinya kadang-kadang kamu ngelirik bolak-balik juga tidak jatuh cinta. Jadi sebab akibat itu tidak ada. Peristiwa kamu ngaji dan peristiwa kamu ngantuk itu juga dua hal yang berbeda. Bukan sebab. Bukan karena ngaji terus kamu ngantuk, padahal kamu memang ngantukan. Jadi dua hal yang berbeda ini nanti namanya okasionalisme. Banyak filosof barat juga yang punya pandangan kayak gini. Misalnya David Hume. Dan pikiran-pikiran ini nanti diwarisi antara lain oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali dikenal anti sebab akibat. Tidak ada. Kalau Allah mau ya bisa terjadi, kalau nggak mau ya tidak akan terjadi. Jadi implikasinya atomisme berarti setiap peristiwa itu mandiri, pisah-pisah, substansinya beda-beda. Dan itu semua atas kehendak dan perbuatannya Allah. Itu namanya okasionalisme. Oke, terus dari situ ini keputus ya, masuk ke kasab.